SNM 1935, 165, 165, 55, Prodi Ilmu Komunikasi, konsentrasi jurnalistik. Di sini saya akan menjawab UTS mata kuliah komunikasi antar pribadi dan budaya. Nomor 1A, teori penetrasi sosial yang mulai dikembangkan pada tahun 1973 oleh dua orang ahli psikologis, yakni Lewis Almans dan Dalmas Taylor. Mereka mengajukan sebuah konsep penetrasi sosial yang menjelaskan bagaimana berkembangnya kedekatan hubungan. Contoh dari teori ini, ketika kita sedang mengobrol dengan kekasih kita melalui telepon dengan durasi yang cukup panjang, akan tetapi kita merasa obrolan yang kita bicarakan tersebut hanya terasa sebentar saja. Begitupun sebaliknya. Sumber ini dari Jurnal Teori Penetrasi Sosial dan Hubungan Interpersonal dari Universitas Islam Negeri dan buku monograf Komunikasi Interpersonal. B. Teori pertukaran sosial. Teori ini adalah teori yang digagaskan oleh John Tibor dan Howard Gellers. Teori ini didasarkan pada pertukaran imbalan dan biaya untuk menghitung nilai-nilai keluaran yang berasal dari berbagai situasi yang berbeda bagi individu. Contoh dari teori ini yaitu dapat ditemui pada pola-pola perilaku di tempat kerja, perkawinan, dan persahabatan. Sumber dari buku monograf komunikasi interpersonal dan ZM Books teori-teori komunikasi. C. Teori dialektika interpersonal. Teori ini dipublikasikan oleh Leslie Bester dan Montgomery. Teori ini menyajikan perubahan hubungan sebagai hasil navigasi individu dan negosiasi secara internal. Contoh dari teori ini yaitu ketika Dewi mendapatkan kenaikan jabatannya yang mengharuskan dirinya untuk berpergian dari sebelumnya, maka Wahyu harus menghadapi saat-saat Dewi tidak ada di rumah. Ia akan berkompensasi dengan berteman lebih banyak di luar hubungan mereka, dan ini akan mempengaruhi Dewi ketika dia ada di rumah. Ia harus bertemu dengan teman-teman baru dan berbagi waktu Wahyu dengan mereka. Sumber dari buku monograf komunikasi interpersonal dan ZM Books teori-teori komunikasi. D. Teori interpersonal deception. Teori ini dicetuskan oleh David Bullers dan Judith Kahnberger. Teori ini lebih tepat dengan istilah teori kebohongan. Teori ini digunakan untuk menjelaskan kebohongan-kebohongan komunikasi seseorang dengan cara memancing komunikan dengan informasi yang tidak benar sehingga terbongkarlah kenyataan kebohongannya tersebut. Contoh dari teori ini yaitu pada suatu hari Ayu ditanyakan oleh dosennya tentang alasan ketidakhadirannya kemarin. Namun Ayu berbohong kepada dosennya. Ia berkata tidak datang ke kampus karena sakit, padahal ia tidak datang ke kampus lantaran kesiangan bangunnya. Jika hal ini terus-menerus dilakukan oleh Ayu, tentu dosen ini akan curiga dan memperlihatkan tingkah Ayu, sehingga si dosen pun dapat menyadari kebohongan yang dilakukan oleh Ayu. Sumber dari buku monograf komunikasi interpersonal dan ZM Book teori-teori komunikasi. Teori pelanggaran harapan. Teori ini dikenalkan oleh Judith Kahnberger pada tahun 1970-an. Teori ini berpendapat bahwa penafsiran sebuah pesan tidaklah sesederhana seperti apa yang dikatakan atau bagaimana hal itu dikatakan. Contoh dari teori ini yaitu dua orang yang baru saling mengenal, Bagas dan Lucy, sedang berada di dalam sebuah kafe. Lucy datang lebih awal daripada Bagas. Setelah 30 menit menunggu, akhirnya Bagas datang. Lucy merasa kesal karena telah menunggu lama. Ketika sampai di kafe tersebut, Bagas memegang perutnya di depan Lucy. Awalnya Lucy menganggap biasa saja. Namun, lama-kelamaan karena Bagas terus melakukannya, Lucy merasa tidak nyaman akan perilaku Bagas. Lucy terlihat tegang dan salah tingkah. Menyadari akan ketegangan dan ketidaknyamanan Lucy pada dirinya, akhirnya Lucy terus memperlihatkan Bagas yang memegangi perutnya. Pada akhirnya Bagas mengatakan bahwa dirinya mengalami sakit perut dan hal itulah yang menyebabkan dirinya datang terlambat. Bagas merasa segan untuk permisi ke toilet karena baru mengenal Lucy. Saat itulah Lucy mengerti dan mulai merasa nyaman, serta mempersilahkan Bagas untuk pergi ke toilet. Sumber dari buku monograf komunikasi interpersonal dan ZM Book teori-teori komunikasi. F. Teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini dicetuskan oleh Becker dalam Little Jones yang menyatakan bahwa manusia merasa kesulitan dengan ketidakpastian, sehingga manusia terdorong untuk mencari informasi tentang orang lain. Contoh dari teori ini yaitu suatu hari Christian menunggu waktu kuliah di kampus. Di sebelahnya duduk seorang wanita yang tidak dikenalnya, yang merupakan mahasiswi kampus Unanda juga. Setelah 5 menit menunggu, mereka merasa saling tidak nyaman dengan suasana tegang karena mereka tidak saling mengenal dan terus berdiam diri. Sumber dari buku monograf komunikasi interpersonal dan ZM Book teori-teori komunikasi. Nomor 2. Contoh situasi yang menghambat dalam komunikasi antar budaya yang kerap ditemui juga berasal dari etnosentrisme.
Etnosentrisme dimaksud sebagai kepercayaan pada superiority inherent suatu kelompok atau budaya sendiri. Sikap memandang rendah budaya orang lain kadang disertai dengan rasa jijik pada orang lain di luar kelompok atau budayanya. Mulyana mengatakan bahwa etnosentrisme memandang dan mengukur budaya asing dengan budaya sendiri. Dengan memandang budaya sendiri lebih unggul dibanding budaya lainnya akan menutupi dan membatasi komunikasi yang efektif. Masing-masing budaya akan saling merendahkan dan membenarkan budaya sendiri-sendiri. Tentu hal ini dapat menimbulkan konflik. Solusi dari situasi tersebut yakni dengan adanya komunikasi antar budaya ini memberikan pelajaran bagi kita sendiri untuk tidak membanggakan suatu kelompok atau budaya sendiri, tetapi juga harus membanggakan kepada kelompok dan budaya lain agar dapat mengenal lebih banyak, sehingga tidak terjadi pembatasan dan penutupan terhadap komunikasi antar budaya. Sumber dari Jurnal Hambatan Komunikasi Antar Budaya Universitas Dharma Wangsa Medan. Sekian jawaban UTS dari saya. Apabila ada kesalahan dan keliruan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.